Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di The One and Only AQ Media. Sebelumnya, biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita, kalian bisa banget melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa. Terus ada akun Instagramnya AQ Media di @AQ dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianniadi. Hai semuanya, apa kabar? Kalian semuanya semoga sehat-sehat dan masih dalam lindungan Tuhan ya. Kali ini kita akan recap 3 episode secara langsung karena kita belum sempat kemarin-kemarin, so mari kita langsung aja. Episode ke-28 kita masih belum diberikan suasana di mana semua menyadari bahwa Inuzuka Tsubasa adalah Inu Brothers pada teman-temannya. Ya nanti ya di episode 31 baru ketahuan gitu. Episode ini terkait Inuzuka yang masih aja dikejar oleh kepolisian dan tentu aja ada Kenji Sayama alias Juto Kucing. Terkait fokus hal ini, ada hal yang ingin Om Hige tanya sebetulnya. Orang-orang yang ditebas Noto, alias orang-orang yang menjadi Hitotsuki dan ditebas oleh Noto, padahal lebih bagus lagi harusnya adain scene kayak di mana pihak keluarga yang terkait dengan orang hilang tersebut melapor ke pihak kepolisian gitu. Kayak, oh berita kehilangan gara-gara orang tersebut yang nggak ada gitu, ditebas Noto gitu, atau apa gitu ya. Biar ada kayak connecting gitu nantinya, entah itu dengan keterbukaan bahwa Kenji adalah Juto atau ya sebagainya gitu. Menyadari bahwa mereka hidup berdampingan dengan entitas lain. Jadi si masyarakat luas lebih aware bahwa di antara mereka pun ada yang namanya Anoni, apalah gitu. Yang juga dilindungi oleh Noto dan juga Don Murasame. Entah tujuan Anoni ini menyamar sebagai manusia ataupun secara otomatis mempunyai skin manusia ini ya, apakah ada tujuan besarnya atau cuma ngikut berinduk dari si Noto doang, kita belum tahu ya lebih tepatnya. Anonymous, entah mereka kadang menjadi kroco Hitotsuki dan juga Noto. Di sini kita bisa melihat bahwa Anoni sebetulnya tidak mengganggu manusia secara tujuannya sendiri. Kalau tidak ada komando dari Hitotsuki maupun Noto, dan Noto pun ingin membuat Anoni ini menjadi hidup biasa-biasa aja. Noto di sini terlihat memang membantu dunia agar stabil ya. Ya entahlah, menurut Om Hige akan lebih ramai lagi kalau masyarakat awam yang berhubungan dengan hilangnya dengan hilangnya Hitotsuki atau mungkin kayak ya di copy paste oleh Anoni ya respon lah adalah dari sedikitnya keluarga mereka bahwa ya mereka kehilangan anggota mereka gitu. Kecuali kalau Anoni itu hanya murni Anonymous yang berupa kayak worm aja gitu di Kabuto, jadi sosok asli si manusia itu tetap ada di bumi ya. Yuk lanjut lagi, di episode 28 ini kita ketemu dengan sosok Hitotsuki, seorang gadis cantik yang terobsesi dengan pencurian sebuah mahakarya dari seniman muda terkenal yang mati muda. Di mana karya terakhir sang seniman adalah potret sang Hitotsuki, dan karya tersebut diberikan clue, rahasia ataupun himitsu, dan kegagalan karya, secret ya. Gadis tersebut bernama Mizuho Ijuin, yang menjadi Hitotsuki bernama Kaga Kuki yang bermotifkan Dynaman, di mana ia memiliki kekuatan bertemakan kimiawi dan juga scientific. Cerita dimulai selepas kejar-kejaran antara polisi dan juga Inuzuka, dan dibalik Inuzuka sangat tanggap dan juga lolos dari polisi tersebut karena udah biasa. Nah, begitulah guys. Di sana dia lalu bertemu dengan sosoknya Mizuho, dan Mizuho mengenali identitas Inuzuka sebagai buronan. Dengan keinginan besarnya sebagai seorang yang ingin mencuri karya dari seniman terkenal yang mati muda bernama Takeo Aota. Seniman tersebut bisa kita katakan saling cinta ya dengan si Mizuho alias Hitotsuki saat itu gitu. Cinta bersemi saat proses menggambar ataupun melukis dimulai. Mizuho memaksa dan ingin agar Tsubasa menjadi mentornya dalam sepak bola. Oh, bukan Tsubasa itu, oke, Inuzuka ya. Sontak awalnya Inuzuka Tsubasa ya pasti menolak hal gila tersebut. Ya ngapain ini cewek katanya. Hingga akhirnya dia terpaksa sepakat karena Mizuho ini agak konyol dan juga berani. Dia berani di depan publik mengungkapkan bahwa Inuzuka adalah buronan. Oh ini buronan Inuzuka nih, ini cepat tangkap dia gitu katanya. Disitulah akhirnya Inuzuka bersedia gara-gara memang berisik orangnya Mizuho ini. Dan rencana serta latar belakang Mizuho diceritakan di sini. Hingga akhirnya masih di menit 5 pun Mizuho yang kalap tiba-tiba berubah menjadi Hitotsuki. Inuzuka pun sontak kaget di sana. Meski begitu Inuzuka aneh banget sama kelakuan Mizuho yang murni ingin lukisan tersebut. Dia menahan diri untuk menyerang orang-orang meski dia sudah berada dalam kendali Hitotsuki. Inuzuka beberapa kali menyadari Mizuho menahan untuk tidak terpengaruh Hitotsukinya. Jadi dia ini ingin membantunya meskipun subjeknya adalah pencurian. Tapi Inuzuka mulai mengerti bahwa memang sebenarnya lukisan tersebut adalah miliknya Mizuho. Toya objeknya juga Mizuho. Sayang selepas Takeo meninggal, sang pencuri yakni orang terdekat Takeo plus asisten Takeo, ya setelahnya malah melelang lukisan tersebut. Sorry bahwa kenyataan kalau ini harus kita ringkas ya episode 28-nya karena efisiensi waktu. Semoga di video berikutnya kembali normal, kita bahas satu persatu video dalam satu episode. Jadi lebih mendetail gitu. Sekali lagi, sorry. Intinya apa ya di episode 28 ini sebetulnya jika kita recap secara menyeluruh dari terakhir
Kita bahas Don Brothers akan sangat panjang banget konten ini. Ada episode 28, 29, 30, dan episode 31 yang akan kita bahas mungkin di next video. Banyak banget di episode 28 ini. Intinya kita diperlihatkan demokrasinya Momoitaro sebagai pemimpin. Nah, dia ini berusaha ingin tahu juga apa alasan Inuzuka membantu sang Hitotsuki ini. Kehadiran Inuzuka dalam membantu agar Mizuho menang di pelelangan. Sebuah plot menarik di mana kita diperlihatkan bahwa warga sipil juga banyak yang tertarik akan ini sampai-sampai si Master pun sama. Hal lucu bahwa Haruka malah mau menukarnya dengan Dango ataupun Kibidango. Ibaratnya nih episode 28 ini adalah refresh dari kekalahannya Sonoi kemarin. Meski kelanjutan Sono yang misterius akan dilanjut di episode kedepannya, dan akhirnya dari episode 28 ini, setelah Mizuho mendapatkan apa yang ia mau, lalu diperlihatkan bahwa lukisan tersebut lalu ia bakar. Udah ia dapat, lalu dibakar. Jelas-jelas Mizuho tahu keinginan mendiang pacarnya alias si seniman, bahwa karya tersebut harusnya melebur dengannya. Cuma Mizuho hanya paham maksud tersiratnya doang gitu, tidak memahami apa yang tujuan utamanya dari si Takeo ingin membakar lukisan tersebut. Sebetulnya di sini Inuzuka ini udah tahu bahwa membakar lukisan ini bukan merepresentasikan kegagalan karya, tapi objek lukisan yang dimana adalah pacarnya sendiri ingin ia lebur bersama dalam keabadiannya di isekai. Inuzuka yang selalu peka dengan makna cinta berulang kali disandingkan dengan tematik cinta, entah saat memberikan wejangan kepada Kijino dulu ataupun obrolannya bersama Sononi, dan sekarang dengan Mizuho. Ya, seperti itu ya inti cerita dari episode ke-28. Kita lanjut sekarang episode ke-29. Kenapa Om Hige sangat cepat sekali ya, namanya juga recap. Kami mohon maaf ya. Recap 3 episode dalam satu video ya. Lanjut lagi episode 29, mari kita langsung aja di mana situasi berada di altar petinggi dari Noto. Di sana sudah fix bahwa kekalahan Sonoi diketahui oleh mereka semua. Dan Don Murasame membawa Sonoi ke area petinggi. Betapa terlihat ringannya Murasame membawa Sonoi, seperti hanya membawa barang bermassa yang ringan. Padahal Sonoi itu termasuk orang yang tinggi dan cukup berat kalau berpatok dengan proporsinya. Tapi kayak si Murasame ini kayak ringan-ringan aja gitu ngebawa si Sonoi. Don Murasame ini menginginkan keinginan untuk bebas alias kebebasan yang abadi agar dia dapat leluasa melakukan apapun yang ia mau. Hal tersebut diucapkannya saat mendapatkan pertanyaan dari para petinggi, karena tugas Murasame akhir-akhir ini baik. Katanya bebas, dia mau minta apa, namun masih tetap ada batasannya. Begitulah di dalam pikiran Murasame yang tidak tahu di mana dia berasal, dari mana ia lahir, untuk apa ia lahir, dan sebagainya. Dia hanya ingin kebebasan. Para petinggi yang melihat Murasame masih dikategorikan sebagai sosok yang labil, tidak menggubris keinginan Murasame secara penuh untuk meraih kebebasan mutlak. Sudut pandang sang Mothers pun seperti itu sama. Ia tidak menjawab pertanyaan mendasar yang diajukan oleh Murasame. Kembali Murasame merasakan bahwa semua memandangnya sebagai alat. Meski di akhir sang Mothers memberikan kata-kata lecutan bahwa jika kamu bertarung kamu akan menemukan jawabanmu sendiri. Murasame terlihat sedikit lega, sedikit aja. Para petinggi Noto menggelar upacara pemakaman Sonoi. Ia mengundang Momoitaro sebagai pemenang duel tersebut ke acara mereka. Surat undangannya ditaruh di roti sandwich di dalam roti yang Momoitaro beli. Di sana Momoi ini agak kesal dan pasti akan membalas perlakuan mengganggu ini, ya, si roti tersebut. Surat tersebut dibuka di Cafe Donbura. Surat penuh saus tersebut berisi hologram ala-ala terapan yang suka kita lihat ya di visual Jetman ataupun Sentai terdahulu. Inoue ini ternyata masih senang menggunakan kesan seperti ini. Dan coba kita lihat para petinggi, entah itu desainnya ataupun gesturnya, sangat terlihat klasik meski kelihatan banget nih pengen nyematin kayak kesan klasik cuma timeless gitu pada visual mereka. Isi undangan hologram yang suaranya agak jelek plus agak macet ternyata penyebabnya dikotori oleh saus sandwich. Pakai dipikirin ya esensi kayak gini, keren ya, meski ini bagus sih dari si Don Brothers ini adalah hal-hal yang menurut kita tuh gak penting ditulis di naskah, ternyata mereka tulis dan ya bagus aja gitu. Meski ada 1-2 parts yang terkesan tidak penting alias gak apa-apa kayak dimasukkan ke dalam scene pun, tetap aja Inoue dan sang director memasukkan hal ini. Itu mungkin kayak poin plus bagi Don Brothers yang memang cocok ke dalam cerita mereka. Apa ya, kayak berfungsi sih sebagai setup ke adegan berikutnya dalam series tersebut. Lanjut lagi, undangan dari musuh memang harus membuat kita waspada. Terlebih ya pasti Momoitaro. Di sini pada awalnya Momoi ini sangat diperlakukan baik. Seperti pas datang ke areanya Noto ini langsung penyucian diri di bak rendam kerajaan. Kalau misalnya petugasnya Don Momotaro ya waktu diangkat-angkat itu bajunya putih. Kalau dari klien Noto ini bajunya hitam. Dikasih makanan spesial kerajaan meski penilaian Taro ya kita tahu sendiri ya, jujur banget. Terus ia dipijat dulu dan lain-lain, semua dilakukan demi prosesi upacara pemakamannya Sonoi. Ini suspicion banget ya.
Di lain sisi, Sononi dan Sonoza tidaklah diundang ke sana. Mereka mengira-ngira satu hal yang penting, perkataan dari Sono yang memesan satu hal, bahwa kalaupun dia sudah mati ataupun kalah, tolong cari Don Murasame. Itu perkataan Sonoe. Perkataan tersebut dibuktikan dengan kenyataan bahwa Murasame adalah satu-satunya formula yang bisa mengalahkan Juto. Ia bertemu dengan Juto kucing pemandu bus, di mana Juto tersebut sedang melahap dan meneror Anoni. Anoni adalah sesuatu yang harus Noto jaga ya, kembali lagi ya, karena keberadaan dia di bumi tidak dikatakan merusak dunia. Anoni hanya membuat skin manusianya sendiri ataupun mengcopy manusia yang dia pilih untuk tinggal di bumi. Selebihnya mereka sama seperti kita kayak bisa bekerja, mereka ini bisa bekerja, bisa melakukan apapun selayaknya manusia. Meski pada beberapa kesempatan kemampuan berkamuflasenya tersedot oleh bangkitnya Hitotsuki dan malah menjadi kroco dari Hitotsuki, mereka juga menjadi sekutu Noto di sana saat pertarungan terjadi. Jadi bisa kita katakan Anoni ini tergantung siapa terkuat di lingkungannya dan tergantung kayak seberapa kuat Hitotsuki bisa membawa Anoni sebagai bawahannya, bisa menjadi bawahan Hitotsuki ataupun Noto. Meski secara keseluruhan, Noto lah yang membawa pengaruh terhadap eksistensi mereka sendiri, karena Noto juga menjaga mereka. Jadi bisa kita katakan juga bahwa Anoni itu 11-12 dengan manusia. Tidak ada yang bermisi buruk sama sekali, dan tidak ada yang bermisi buruk 100% maksudnya, dan tidak ada juga yang berkelakuan baik ataupun heroik 100%. Alias ya sama dengan manusia gitu, sesuai dengan kepentingannya gitu. Jadi kayak bisa kita katakan ini ya 11-12 aja sama manusia gitu. Nggak ada yang bermisi buruk 100%, nggak ada yang bermisi baik ataupun berkelakuan heroik 100%. Alias ya sama dengan manusia, sesuai kepentingannya. Anoni ini seperti menunjukkan teritorialisme yang keras, dan mereka ini akan mengejar siapa saja yang dapat melihat wujud asli mereka yang sebetulnya, terlepas dari apakah mereka bermaksud jahat ataupun tidak. Anoni ini jelas ditampilkan identik dengan manusia nyata, tapi banyak juga Anoni yang hidup damai dan mempunyai hubungan setara dengan manusia biasa. Anoni juga merupakan pelayan setia di kerajaan Noto. Kita bisa melihat di sana pembantunya kebanyakan Anoni. Anoni salah satunya energi santapan bagi Juto. Ya itulah. Di episode setelahnya Juto kan kayak memakan terus Anoni itu, dan Anoni meminta bantuan kepada Don Brothers. Di tengah pertarungan Murasame, Jiro, dan juga Juto, kita diberikan sebuah pandangan bahwa sifat Murasame dan Jiro itu hampir mirip. Mereka mempunyai dua sisi yang berbeda. Yang satu adalah sisi tak terkontrol, di mana mereka mempunyai kekuatan yang luar biasa dan cenderung liar di pertarungan mereka. Di lain sisi adalah sosok mereka yang penyayang bagi Jiro, dan juga ada sosok polos bagi Murasame. Berbeda ya. Maksudnya berbeda di sifat kedua mereka. Jiro versi gelap memahami sepenuhnya dan dia berbagi cerita panjang terhadap Murasame. Meski Murasame adalah makhluk yang esensinya merupakan ciptaan dari klan Noto, namun tetap aja keterhubungan keduanya sebagai pemegang inisial Don mungkin memiliki esensi yang serupa. Sisi lain dari Don Murasame adalah dengan wujud ninja sword, di mana siapapun yang memegang pedang itu maka akan menjadi tak terkontrol. Entah itu Inuzuka, Saru, Sononi, dan siapapun pokoknya bisa menjadi liar menyerang entah kemana. Sampai Kenji si Juto kucing pun kabur. Momen sedih juga saat upacara pemakaman Sonoe dilakukan, di mana di sana terlihat Taro yang selalu waspada terhadap apapun ketika merasa aneh gitu terjadi. Dan aneh juga sih ketika sang pemimpin Noto ini malah bertanya hal yang kontradiktif di sepanjang acara pemakaman berlangsung. Seperti ucapan selamat berlebihan kepada Taro karena bagaimanapun alasannya dia mengalahkan Sonoe. Ini kan aneh ya, walau dari klan musuh lah apalah. Atau tiba-tiba menawarkan sesuatu untuk mengabulkan permintaan Taro, itu juga sangat aneh. Itu kan sesuatu yang sangat aneh dan tidak tidak lumrah gitu. Taro dengan lugas dan to the point ini langsung berkata bahwa ia hanya ingin menyampaikan bahwa Sonoe ingin sekali memakan Oden bersama dengannya. Dalam dunia visual, Taro sendiri entah itu merupakan pengkabulan yang dilakukan pemimpin dari Noto atau hanya imajinasi dari Taro aja, mereka berdua akhirnya memakan Oden, itu Konyaku dan juga makanan lainnya. Nah, persahabatan mereka di sini diperlihatkan sangat tulus seperti memang kisah musuh dan pahlawan yang sering ditampilkan di drama Jepang tahun 90-an. Mereka terharang kenyataan bahwa mereka adalah musuh. Meski mereka sama-sama tulus, di sini tidak ada tendensi kaum pelangi dan juga bromance berlebihan. Keduanya murni digambarkan best friend yang saling mengerti dan tahu prioritas masing-masing. Ritual terakhir yang membuat Taro semakin tahu bahwa ini adalah hal yang gak beres ya dari pemimpin Noto adalah dipertarungkannya Taro dan juga Sonoe versi armor tanpa nyawa melawan Taro itu tadi. Taro yang sudah tahu bahwa itu bukanlah Sonoe, lantas melawan armor Sonoe dengan mudah. Meski akhirnya hal itu malah membuat Taro kehilangan kekuatannya. Ia terserap oleh armor Sonoe. Esensi ini yang memungkinkan bagi Noto gunakan dari dulu pas perang bersama klan Don, di mana mereka juga menciptakan Don Murasame mungkin melalui hal ini.
Taro kembali ke area bumi dengan tanpa kekuatan. Hal tersebut bertepatan dengan Saru yang melemparkan Ninja Sword secara tidak sengaja ke hadapan Taro. Di sana Taro memegang Ninja Sword, yang malah berefek beda jika yang membawanya adalah entitas klien Dawn. Taro malah menjadi normal kembali. Mereka pun akhirnya bertarung melawan Hitotsuki tersebut. Mereka juga menjadi Toradora Oni Taijin, dan seperti biasa hal lucu ketika mereka gatai, Oni Sister si lucu yang moody tiba-tiba nggak mau berada di bagian kaki. Terus Inu merespon katanya apa salahnya menjadi tumpuan di bagian kaki. Terus respon pasrah Kijino yang dia tidak masalah menjadi bahu dan lainnya. Ini menjadi hal yang sangat lucu terus setiap minggunya. Dan kalau kalian perhatikan setiap 2 ataupun 3 minggu kali ya, kayak dialognya diperbaharui agar menjadi fresh. Ya mungkin seperti itu sih. Dan ini hal yang baik. Yang lucu dan aneh sih di menit akhir-akhir ya, di mana Ninja Sword disegel oleh Sonoza dengan buku komiknya si Haruka. Udah kayak pedang ninin komiknya si Kamen Rider Birudo, plus gaya ketawa Sonoza juga sangat aneh di sini. Kita bisa melihat kayak Sononi kebingungan juga kenapa bisa terjadi hal seperti ini. Shin lalu kembali ke area pemakaman Sono yang sepertinya telah mendapat esensi kekuatan Dawn Momoitaro, di mana di sana para petinggi memberikan cairan kepada jasad Sonoi, dan Sonoi pun bangun dengan sinar mata merah, bukan lagi mata biru terang seperti sinar matanya kemarin. Oke, mengomentari Dawn Brothers langsung recap 3 episode. Lanjut lagi kita ke episode ke-30. Sekumpulan Anoni menculik bibinya Haruka, di mana kita yang pada awalnya nggak tahu itu Anoni, ya, yang menculik bibinya Haruka mulai ketahuan di scene Cafe Donbura, di mana Haruka menjelaskan apa yang terjadi di kafe tersebut kepada teman-temannya. Di sana adalah seseorang Anoni yang makan, seorang Anoni yang makan di kafe tersebut. Kebetulan ya memang sengaja dia datang ke situ karena dia juga salah satu dari kelompok penculik tersebut. Ia sadar bahwa kekuatan Noto di bumi sedang kurang karena ketiadaannya Sonoi, meskipun di sana ada Murasame, terpaksa melakukan penculikan lantaran tahu bahwa sang bibi Haruka yang merupakan saudaranya anggota Dawn Brothers. Mereka sadar setidaknya Dawn Brothers bisa melindungi mereka. Alih-alih tidak bisa membunuh Juto juga nggak apa-apa. Anoni yang berkamuflase semakin mengingatkan kita dengan Worms, di mana mereka hidup membaur tanpa mempunyai misi utama sebagai perusak tatanan kehidupan secara langsung ya. Termasuk Anoni di kafe Donbura, dia hanya ingin meminta tolong kepada para Dawn Brothers untuk melindungi mereka. Mereka juga mulai menyadari bahwa musuh terbesar Noto dan Dawn Brothers sekarang adalah Juto. Jadi Anoni kayak merasa nih bahwa mereka ini butuh bantuan Dawn Brothers juga. Mereka akan melayani Dawn Brothers kalau sepakat bahwa mereka akan dilindungi. By the way, ini kayak apa ya, kesannya diversity tapi equal juga di Dawn Brothers, kerasa banget ya. Kayak maksudnya kita ini tahu gitu bahwa Anoni ini cuma keroco, tapi daya hidup mereka, daya juang mereka ini untuk hidup ini kayak ada gitu. Dan mereka ini berpikir gitu, ngerti kan? Tidak seperti keroco di series lain. Emang udah kayak Worms dan juga Native aja sih si Anoni. Mereka bisa pinter dan bekerja, copy paste apa yang dilakukan manusia. Mereka pikir kayak, dari mana uangnya coba bisa menyajikan makanan mahal untuk bibi Haruka yang disekap kalau nggak bekerja? Bisa aja sih mereka mencuri dan merampas manusia dengan kemampuan teleportnya, tapi kan itu berlebihan dan berlainan juga dengan keinginan Noto ya, yang bisa menghancurkan Anoni kalau ternyata menyimpang. Mereka kan di dunia manusia bekerja dan makan di kafe, pokoknya selayaknya manusia lah. Pokoknya kebayang mana Anoni jahat ataupun baik sih. Dan di cafe si Master juga mereka kan langsung kayak membayarkan orang lain, berarti kan mereka punya uang. Ini keren ya, equal gitu. Mereka bekerja sebagai keroco, mereka dilindungi Noto. Sebagai Dawn Brothers, pihak Dawn Brothers, mereka juga bisa melindungi Anoni. Keren sih konsepnya gitu. Bener-bener agak mirip sama Worms, Native yang minta dilindungi oleh Rider System. Saat Anoni di kafe menjelaskan tentang siapa dirinya dan ada apa dengan Juto, dia juga menjawab pertanyaan Haruka mengenai alasan kenapa sih bibinya diculik. Semua kaget ya, terutama Kijino yang sangat kaget karena Anoni ini berkata bahwa tidak ada keluarga lain dalam Dawn Brothers selain bibinya Haruka. Ya sontak kaget banget dong. Ya masa istri gue dianggap bukan manusia atau apa gitu, karena kan nggak tahu si Kijino ya. Dan terakhir, saat Anoni memberikan daftar Juto, nama Miho ada di sana. Semakin ramai aja apakah kedepannya bakalan ada gitu kayak hal menarik di mana Kijino akan melindungi Miho, tidak peduli seperti apapun wujud Miho. Karena jika Juto dibunuh, maka inang yang di copy paste akan ikut musnah. Bisa kita katakan juga bahwa Anoni sepertinya sudah tahu Miho adalah istri Kijino, dan Miho ini merupakan Juto Bangau. Tapi dia tidak to the point berkata kepada Kiji. Di sana di dalam list Juto juga ada namanya Hanamura Shizuka alias ibu mantannya Haruka. Balik lagi, Anoni memperlakukan bibi Haruka dengan baik. Disekap, tapi sekapnya pakai pita yang rapi. Terus dia dikasih makanan yang sangat mahal. Semua Anoni ini ramah dan sopan-sopan gitu. Di lain sisi, Kijino yang kaget di daftar nama ada nama Miho-chan, mulai membuntuti Miho ke tempat kerjanya. Di sana dia malah menemukan Miho ini jalan sama cowok.
Yang padahal ya cuma apa ya, bakal calon eksperimennya rambutnya dia aja gitu. Kerjaan dia kan di situ. Agak geli itu ya responnya si Kijino sih, kelingi-kelingi tipikal aneh gitu. Yang lebay dan memuakkan om-om. Lanjut lagi, Haruka Kito demi mengetahui kebenaran juga membuntuti Shizuka dan hal itu malah membuat dia diajak ke rumahnya. Dia kejebak gitu. Semua bukti sudah Haruka ketahui. Selain alasan kemanakah anaknya pergi, alias mantannya si Haruka, coba apakah kayak ternyata gimana kalau anaknya juga Juto yang belum masuk ke dalam list para Anoni? Bisa aja kan? Lanjut lagi, menit 9:25 kita kasihan kepada semua Anoni di sana. Ketiga Anoni itu kayaknya musnah dimakan Juto yang dipimpin oleh Kenji Sayama. Dimana sang bibi Haruka pun pura-pura pingsan di kondisi tersebut. Mungkin setelahnya akan menjadi saksi juga gitu bagaimana bibinya diperlakukan baik oleh Anoni. Sambil Shin berada di kediaman Shizuka Hanamura, kita bisa melihat bahwa Haruka ditelepon oleh Kenji Sayama melalui HP bibinya. Di sana Haruka semakin gelisah karena bibinya berada dalam lingkungan Juto. Shizuka ini Juto kucing, sama seperti Kenji Sayama dan lainnya, di mana perangainya lebih liar, lebih tidak berpikir, dan lebih mengandalkan semuanya dengan nafsu mereka aja. Jauh berbeda dengan Miho yang bertipekan Juto Bangau dan juga sangat tipenya Om Hige. Dia bisa sangat menyesuaikan diri dengan inangnya. Dia bisa menjadi seseorang dengan sangat rapi dan sangat tahu timing plus strategi apa yang akan ia lakukan. Kita belum pernah melihat Juto Penguin ya. Nanti kelas S ya, Juto Penguin akan seperti apa. Kalau misalnya Juto Bangau ini kelas A. Sampai akhirnya Haruka lapor sama semuanya di cafe Donbura. Tanpa sepengetahuan semuanya, malah yang mesen makanan adalah Kenji Sayama. Sifat Juto ini sangat berlainan dengan para Anoni. Di lain sisi, di tempatnya Inuzuka melamunkan Natsumi, kembali lagi seperti biasa. Dia disamperin sama Sononi. Di sana Sononi meminta agar Don Brothers bekerja sama karena musuh mereka sekarang sama, yakni Juto. Mereka memang punya kartu as yakni Murasame, tapi melakukan perlawanan hanya bertiga juga pasti kewalahan dan tidak mungkin. Inuzuka yang bingung, belum tahu full entah tentang Juto maupun Murasame, pasti nggak tahu mau ngapain. Mana ia belum tahu siapa rekannya gitu. Meski di minggu depan mulai ke-spill nih bahwa Inuzuka adalah Inu Brothers. Akan ada perselisihan juga dengan Kijino ke depannya, karena Inuzuka memergoki Kijino dengan Miho alias Natsumi sedang berduaan. Hitotsuki di sini adalah monster yang tercipta dari seseorang yang sangat adiktif dengan pedas. Episode ini adalah kayak Hitotsuki kali ini tuh terinspirasi dari Chousinsei Flashman yang berasal dari motifnya Flash King dalam Flashman. Serangan Hitotsuki di episode ini tidak terlalu dipush karena fokusnya ke Juto dan juga Noto dulu. Penjelasan lebih lanjut lagi datang dari Miho alias Juto Bangau, di mana ia mengobrol dengan Taro dan membuat kesepakatan bahwa Don Brothers jangan memusnahkan Juto, biar tugasnya saja yang melakukan itu terhadap Juto kucing ataupun Juto yang lain. Entah dengan tujuan jahat ataupun apa dari Miho, maksudnya gini, setelah Juto kucing musnah, nextnya akan seperti apa nih? Klan Noto membutuhkan manusia agar tetap hidup kan, karena gelombang otak manusia ini beresonansi dengan baik bagi Noto. Sedangkan Don membuat Juto agar klan Don sendiri dapat energi stabil. Di lain sisi kan si Juto ini membunuh dan memakan Anoni untuk hidup. Mio dengan intelijen berkata bahwa mereka tercipta aja udah nggak tahu mau ngapain selain untuk Don. Dan apakah ada trigger lainnya selain keinginan untuk hidup dari Juto Bangau sebagai alasan kesepakatan ini? Apakah yang akan terjadi selanjutnya dalam Don Brothers? Akankah Juto Penguin sebagai leader datang dan muncul untuk menyerang siapapun? Atau malah berkolaborasi dengan Juto Bangau untuk mengakuisisi dunia? Karena nanti akan ada Goldo Form-nya Momoi Taro, untuk apa juga kita belum tahu apakah melawan Juto Penguin. Soalnya saat Mio menjelaskan Penguin, dia terlihat mewaspadai sosok tersebut dan cenderung juga takut ataupun ragu jika melawan mereka. Di menit 18 kita bisa melihat bahwa Juto kucing selayaknya kucing biasa bermain dan melakukan hal yang spontan. Uhuy, enggak. Entah apa next yang akan dilakukan oleh Miho yang ternyata sudah mengatur Juto kucing harus berperilaku ataupun bersikap seperti apa di dunia. Dan akankah dia menyegel Juto kucing alih-alih mematikan mereka? Kalau dengan mematikan bisa menyelesaikan semuanya, mending pakai Murasame kan? Berarti akan ada rencana lain nih dari Miho pastinya. Ataupun Miho murni memang tidak mau terlibat lebih lanjut dengan entitas manusia maupun Clan Don yang telah menciptakan mereka. Nah ini kita juga belum tahu ya. Kita bisa melihat juga Sononi dan Sonoza sudah siap menghajar Juto dengan ninja sword yang sudah jinak di tangan Sonoza sebelum akhirnya mereka bergabung meski tanpa Taro karena Taro sudah di briefing Miho tadi. Tapi ini kalau misalnya kalian lihat di menit 19:24 ada lengahnya, kayak Juto Bangau ini ada posisi lengah gitu. Bisa pingsan dengan serangan Juto kucing gitu, kayak bahkan pernah terjadi ya di episode sebelumnya gitu, dimana dia pingsan juga gitu. Ya, kesalahpahaman juga kayak apa ya, membuat Sononi merasa bahwa Taro adalah pengkhianat. Ya, dan Sonoza melakukan kayak
penyerangan kepada Don Brothers. Di lain sisi Jiro menghandle Hitotsuki. Kepisah-pisah gini ya lawannya, kayak jadi kurang fokus ini. Scene lawan Hitotsuki juga gitu-gitu aja. Dan scene terakhir dilanjut dengan Kijino yang menyadarkan Miho pingsan tadi. Dan jeng Inuzuka menyadari mereka berdua dan kaget. Di episode depan Inuzuka sudah di-spill sebagai Inu Brothers kepada rekan-rekannya. Dan ada keributan yang dilancarkan oleh Kiji kepada Inuzuka. Wah, perang asmara sepertinya udah dimulai ya guys. Episode 31 akan kita bahas lagi nanti, jadi so stay tune di channel AQ Media. Thanks sudah nonton, sampai jumpa di video berikutnya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata dari Om Hige. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.